Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan materi kompensasi balas dan jasa. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Ibu Abdillah, Arif Ramadan Humulungo, Siska Giante, Marcela Buyu, dan Suud Mahdalena Lakorom. Yang pertama yaitu kompensasi. Pengertian kompensasi. Kompensasi merupakan pemberian balas jasa, baik secara langsung berupa uang atau finansial, maupun tidak langsung berupa penghargaan atau non-finansial. Menurut Filippo dalam bukunya Principle of Personal Management, kompensasi adalah harga untuk jasa yang diterima atau diberikan oleh orang lain bagi kepentingan seseorang atau badan hukum. De Seller dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia menyatakan kompensasi adalah setiap bentuk pembayaran atau imbalan yang diberikan kepada karyawan dan timbul dari dipekerjakannya karyawan itu. Slide berikut yaitu pengelolaan kompensasi. Pengelolaan kompensasi merupakan fungsi penting di dalam organisasi dan biasanya merupakan bagian dari tanggung jawab Departemen Sumber Daya Manusia. Salah satu faset paling penting dari pekerjaan di mata sebagian besar karyawan adalah tingkat bayarannya. Karyawan normalnya dibayar setara dengan kualifikasi yang relevan dengan pekerjaan dan jumlah orang dalam angkatan tenaga kerja yang memiliki kualifikasi. Bayaran atau pay juga ditentukan oleh keahlian dan upaya yang dibutuhkan untuk menunaikan sebuah pekerjaan dan tingkat penilaian terhadap pekerjaan oleh organisasi dan masyarakat. Selanjutnya, tujuan pemberian kompensasi. Yang pertama, memperoleh personalia yang qualified. Kompensasi perlu ditetapkan cukup tinggi untuk menarik para pelamar. Yang kedua, menjamin keadilan administrasi, pengupahan, dan penggajian, berusaha untuk memenuhi prinsip keadilan. Yang ketiga, mengendalikan biaya-biaya suatu program kompensasi yang rasional membantu organisasi untuk mendapatkan dan mempertahankan SDM pada tingkat biaya yang layak. Yang keempat, memenuhi peraturan-peraturan legal seperti aspek-aspek manajemen personalianya lainnya. Administrasi kompensasi menghadapi batasan-batasan legal. Pengertian gaji dan upah. Pengertian gaji dan upah menurut Hadi Purwono adalah gaji atau salary. Biasanya dikatakan upah atau wages yang dibayarkan kepada pimpinan, pengawas, dan tata usaha pegawai kantor atau manajer lainnya. Gaji pada umumnya tingkatnya lebih tinggi daripada pembayaran kepada pekerja upahan, sedangkan upah adalah pembayaran kepada karyawan atau pekerja yang dibayar menurut lamanya jam kerja yang diberikan. Selanjutnya ada prinsip gaji dan upah. Prinsip gaji dan upah terdiri dari beberapa. Yang pertama ada tingkat bayaran. Bisa diberikan tinggi rata-rata atau rendah bergantung pada kondisi perusahaan. Yang kedua ada struktur pembayaran. Struktur pembayaran berhubungan dengan rata-rata bayaran, tingkat pembayaran, dan klarifikasi jabatan di perusahaan. Yang ketiga ada kontrol pembayaran kontrol. Pembayaran merupakan pengendalian secara langsung dan tak langsung dari biaya kerja. Yang keempat ada penentuan bayaran individu. Penentuan bayaran individu perlu didasarkan pada rata-rata tingkat bayaran, tingkat pendidikan, masa kerja, dan juga prestasi kerja pegawai. Yang terakhir ada metode pembayaran. Ada 2 metode pembayaran. Yang pertama, metode pembayaran yang didasarkan pada waktu per jam, per hari, per minggu, dan per bulan. Kedua, ada metode pembayaran yang didasarkan pada pembagian hasil. Selanjutnya ada evaluasi jabatan dalam menentukan gaji dan upah. Metode evaluasi jabatan, the ranking methods or point system, langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Menentukan faktor-faktor jabatan yang akan dinilai. 2. Menentukan tingkat-tingkat dari bobot tiap faktor batasannya. Yang ketiga, menentukan nilai poin untuk setiap tingkat dari setiap faktor agar dapat dihitung berapa jumlah untuk suatu jabatan. Pengertian dan pentingnya pemberian insentif. Insentif menurut Dessler adalah imbalan keuangan yang dibayarkan kepada pekerja yang produksinya melebihi standar yang ditetapkan
sebelumnya. Lebih lanjut, dikemukakan oleh Samsudin bahwa insentif merupakan pemberian upah atau gaji yang berbeda, bukan didasarkan pada evaluasi jabatan, tetapi karena adanya perbedaan prestasi kerja. Fungsi utama dilakukannya pemberian insentif adalah untuk memberikan dorongan dan tanggung jawab kepada pegawai dalam memperbaiki kualitas dan kuantitas hasil kerjanya agar lebih termotivasi dan lebih meningkatkan prestasi kerjanya. Program tunjangan karyawan. Program tunjangan karyawan dapat dibagi ke dalam 3 kategori. Yang pertama, tunjangan yang menggantikan penghasilan atau income, seperti tunjangan keamanan sosial dan pensiun menggantikan penghasilan pada waktu pensiun. Kontinuitas gaji dan program bagi yang tidak mampu atau cacat, yang jangka pendek dan jangka panjang menggantikan penghasilan yang hilang karena sakit atau cacat. Kedua, tunjangan yang memberikan peningkatan rasa aman bagi kalangan karyawan dengan membayar pengeluaran ekstra atau luar biasa yang dialami karyawan secara tidak terduga. Ketiga, program tunjangan yang dapat dipandang sebagai kesempatan bagi karyawan. Hal ini dapat meliputi mulai dari pembayaran biaya kuliah sampai liburan dan hari besar. Tunjangan ini berkaitan dengan kualitas kehidupan karyawan yang terpisah dari pekerjaan. Strategi tunjangan. Strategi tunjangan membutuhkan pengambilan keputusan dalam 3 bidang. Yang pertama, bauran tunjangan adalah paket lengkap dari tunjangan-tunjangan yang dipilih oleh perusahaan untuk ditawarkan pada kalangan karyawan. Kemudian yang kedua, jumlah tunjangan. Manakala manajemen telah memutuskan jumlah dana yang tersedia untuk semua tunjangan, manajemen dapat menyusun anggaran tunjangan dan memutuskan tingkat pendanaan untuk setiap bagian program tunjangan. Kemudian terakhir ada fleksibilitas tunjangan. Hal ini berkenaan dengan kadar keleluasaan yang diberikan oleh organisasi kepada para karyawan untuk menyesuaikan paket tunjangan dengan kebutuhan-kebutuhan pribadi mereka.